Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yogi Marta. Oke teman-teman, semoga Anda semuanya segera diberikan kesehatan ya, segera diberikan kesembuhan, sehingga teman-teman bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, bisa berbahagia seperti biasanya, dan bisa kemana-mana seperti biasanya tanpa ada kecemasan, tanpa ada ketakutan, dan tanpa ada keluhan apapun gitu ya. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini ya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, nyalakan notifikasinya supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru ataupun live streaming terbaru dari channel saya gitu ya. Tentunya akan membahas seputar asam lambung, seputar GERD, anxiety disorder, dan psikosomatik gitu. Nah, oke teman-teman ya, di video kali ini masih seputar masalah asam lambung, masalah GERD ya. Jadi di video kali ini saya mau membahas tentang obat apa sih gitu ya, atau lebih tepatnya apa sih yang dibutuhkan oleh penderita asam lambung seperti itu ya. Madu aslam GAD dibuat dari bahan-bahan alami yang sangat aman, tanpa efek samping, membantu masalah asam lambung, GERD, dan anxiety. Jangan khawatir, sudah BPOM. Dapatkan di Shopee dan WA official kami. Di sini yang saya bahas adalah asam lambung yang memiliki kecemasan ya, psikosomatik seperti itu teman-teman. Nah, jadi sebenarnya untuk penderita asam lambung ya teman-teman, karena penderita asam lambung itu kan ada beberapa faktor pemicu ya. Di antaranya ada faktor makanan, faktor pola pikir, dan faktor pola hidup kayak gitu. Nah, ada seseorang yang mungkin gas asam lambungnya itu tinggi karena faktor makanan. Mungkin salah makan ataupun alergi dengan makanan tertentu ya. Terus kemudian juga kan ada beberapa makanan yang memang ketika kita konsumsi secara berlebihan itu akan memicu gas asam lambung kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita harus tahu teman-teman ya, harus tahu kondisi kita masing-masing. Ketika kita makan ini, saya merasakan ini. Nah, berarti teman-teman tidak cocok atau mungkin belum cocok untuk makan makanan itu kan. Sebenarnya kan kayak gitu. Nah, ketika kita sudah terlanjur sakit asam lambung, tentunya kan gas asam lambungnya tinggi gitu ya. Biasanya gas asam lambung itu juga dipengaruhi dari faktor kecemasannya gitu teman-teman ya. Berarti kalau kita naiknya asam lambung kita dipengaruhi oleh kecemasan kita, berarti yang pertama kita harus kendalikan kecemasan kita gitu teman-teman. Kalau kita beli obat, ya tentunya obatnya yang bisa memberikan ketenangan kepada diri kita. Kalau obat kimia kan banyak gitu ya, kalau kita datang ke psikiater, kita datang ke klinik kejiwaan lah ibaratnya kayak gitu ya, kita pasti nanti akan diberikan obat penenang ataupun obat untuk menenangkan pikiran kita. Jadi ketika kita minum obat itu, kita akan merasakan tenang seperti itu. Nah, itu yang kimia. Tetapi sebenarnya untuk obat yang alami ya, yang alami itu juga ada teman-teman ya. Madu aslam GAD dibuat dari bahan-bahan alami yang sangat aman, tanpa efek samping, membantu masalah asam lambung, GERD, dan anxiety. Jangan khawatir, sudah BPOM. Dapatkan di Shopee dan WA official kami. Ada, di situ ada. Kalau kita menggunakan dengan takaran yang tepat, ya, itu akan menjadi obat yang luar biasa juga, bisa untuk penenang kita, supaya anxiety kita bisa terkontrol gitu ya. Teman-teman sebenarnya bisa gunakan ekstrak biji pala teman-teman ya, dengan takaran tertentu ya, dengan jumlah takaran tertentu, itu bisa menjadi obat ataupun bisa untuk menenangkan diri teman-teman, bisa untuk juga mengobati masalah gangguan tidur kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu teman-teman ya. Kalau gasnya tinggi, kita bisa identifikasi dulu dari apa gitu. Apakah dari kecemasan kita ataukah mungkin dari makanan kita. Kalau memang dari makanan ya kita hindari dulu. Kalau dari kecemasan ya kita harus kontrol gitu teman-teman ya. Terapinya bisa hipnoterapi, juga bisa dengan kita konsumsi yang saya katakan tadi juga bisa gitu ya. Untuk ini teman-teman ya, sejauh ini untuk herbal alami ya, yang ada kandungan ekstrak palanya itu ada di madu istighfar aslam GAD teman-teman ya. Nah, itu di Shopee banyak gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman beli obat, teman-teman cari herbal, teman-teman harus tahu dulu ya manfaatnya untuk apa kayak gitu. Jangan asal beli obat, intinya kayak gitu teman-teman. Karena yang Anda butuhkan itu sebenarnya kan kalau asam lambung
nanti kalau naik bisa jadi radang, berarti kita harus mengobati radang, kayak gitu ya teman-teman. Kita nggak bisa tidur, nah berarti cari obat yang bisa memberikan ketenangan, yang bisa memperbaiki kualitas tidur teman-teman, gitu kan. Karena biasanya kalau kita nggak bisa tidur, kualitas tidur kita buruk, otomatis juga akan mempengaruhi anxiety kita teman-teman, gitu ya, akan mempengaruhi anxiety kita. Kalau anxiety kita nggak sembuh-sembuh, asam lambung kita juga nggak akan beres-beres, nggak akan sembuh-sembuh gitu. Radang, gas lambung berlebih karena kecemasan, ya, itu aja sebenarnya teman-teman ya. Jadi biasanya teman-teman kan beli obat ini, beli obat itu, tanpa teman-teman tahu komposisinya apa, gitu ya teman-teman. Tanpa mengetahui komposisinya apa, teman-teman asal beli aja kayak gitu. Jadi teman-teman mulai saat ini ketika teman-teman beli obat, beli herbal, harus tahu dulu manfaatnya untuk apa, kandungannya ini manfaatnya untuk apa, kayak gitu ya. Jadi kalau dari saya yang namanya asam lambung itu memang gasnya tinggi. Kalau gasnya tinggi naik, biasanya akan memicu yang namanya radang. Nanti efeknya leher mengganjal, kelingan dan sebagainya. Itu gasnya harus kita turunkan teman-teman ya. Nah, gas asam lambung yang tinggi itu tadi udah saya jelaskan dari makanan apa dari kecemasan. Kalau memang dari kecemasan bisa dengan hipnoterapi, ya, bisa dengan kita konsumsi herbal-herbal yang memberikan terapi ketenangan. Seperti itu ada teman-teman, gitu ya. Kalau kita konsumsi obat-obat kimia seperti itu ya, itu juga akan menstabilkan hormon teman-teman ya. Karena kalau kita anxiety ya, kita kecemasannya tinggi, itu otomatis yang keluar yang berlebihan itu adalah hormon kortisol, hormon pemicu rasa sakit teman-teman. Nah, jadi hormon kortisol itu harus kita seimbangkan dengan yang namanya hormon endorfin dan sebagainya, hormon kebahagiaan, hormon kesenangan dan sebagainya, seperti itu. Nah, ketika kita konsumsi obat psikiater itu juga salah satunya menstabilkan hormon-hormon itu. Makanya ketika kita konsumsi obat ini ya, obat psikiater yang ada obat penenang lah istilahnya gitu ya, itu biasanya hormon kita seimbang, kita akan merasa sembuh teman-teman ya. Karena apa? Karena yang tinggi itu adalah kecemasannya teman-teman, yang tinggi kecemasannya. Maka dari itu kalau kita konsumsi obat penenang, kita akan merasa sembuh. Tetapi nanti biasanya kalau obatnya habis, teman-teman akan merasakan cemas lagi, merasa sakit lagi gitu. Karena apa? Karena hormonnya belum seimbang. Ketika obat itu habis, hormonnya kembali lagi yang dominan hormon kortisol, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, langkah yang terbaik itu adalah bukan dari obat teman-teman ya. Langkah yang terbaik itu adalah ketika kita bisa mengendalikan kecemasan kita. Kalau kita cemas, kita upayakan untuk bagaimana supaya kadar kecemasan ini turun, bagaimana supaya saya bahagia, supaya ada keseimbangan antara hormon kortisol dengan hormon-hormon kesenangan yang lain gitu. Gitu aja teman-teman ya. Pokoknya usahakan kalau Anda cemas cari hiburan, kalau Anda cemas cari kesenangan, supaya hormon endorfin kita, hormon kesenangan, hormon kebahagiaan kita ini keluar teman-teman ya. Kalau itu udah keluar, hormon kortisolnya katakanlah turun, ya udah kita akan sehat gitu loh ya. Sekali lagi teman-teman, kalau cari obat-obat yang memang benar-benar satu ya, bisa menurunkan asam lambung, yang kedua bisa meredakan radangnya, terus kemudian yang ketiga bisa memberikan manfaat seperti memperbaiki kualitas tidur, terus kemudian juga menurunkan kadar anxiety disorder gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat video yang singkat ini. Untuk herbal yang saya rekomendasikan itu ada Aslamgard dan madu istighfar teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang mau konsultasi, silahkan bisa hubungi saya di nomor WA yang saya cantumkan di bawah ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.